السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu tentang hikmah, hikmah untuk hikmah orang yang berilmu. Hikmah orang yang berilmu ini adalah salah satu keutamaan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan orang yang berilmu memiliki kedudukan secara khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan manusia-manusia yang pada umumnya. Dan bagaimana ilmu itu menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk mencari ilmu itu sendiri, ya. Bahkan Rasulullah telah mengingatkan dari 1400 tahun yang lalu, ya, tentang bagaimana wajibnya mencari ilmu. Dikatakan utlubul ilma walau kana bisin. Carilah ilmu walau harus sampai ke negeri Cina. Negeri Cina waktu itu peradabannya belum terdengar begitu. Kalau sekarang sudah logik, ya, bahwa Cina memiliki teknologi yang cukup pesat perkembangannya, ya. Dan ilmuwan dari Cina cukup baik dalam sisi teknologi, ya. Sehingga sangat wajar kalau kita menimba ilmu dari mereka, ya. Ilmu-ilmu tentang sains, ilmu-ilmu tentang teknologi dan perkembangan dunia saat ini, ya. Maka dikatakan utlubul ilma walau kana bisin. Carilah ilmu walau harus sampai ke negeri Cina, ya. Karena sekarang pusat peradaban untuk teknologi peralihan dari barat ke timur, ya, ke Cina, ya. Dulu awalnya Jepang, kemudian Eropa, Amerika, kemudian sekarang beralih ke Cina, ya. Semua teknologi apapun, baik yang murahan maupun yang sampai yang mahal, Cina mereka punya. Maka sangat wajar kita mencari ilmu kepada mereka untuk hal teknologi. Kemudian ada perintah lain, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu semenjak kita dari ayunan atau dari sejak kita lahir hingga kita sebelum meninggal. Artinya bahwa mencari ilmu itu menjadi suatu kewajiban. Ya, kalau wajib artinya dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka wajib ditanya. Dan belajar itu lintas ruang dan waktu, ya, sepanjang tahun, sepanjang masa, sepanjang hayat, ya. Apalagi sekarang teknologi sudah menunjang, ya.
Belajar tidak mesti hadir di bangku sekolah. Belajar tidak mesti hadir di bangku kuliah, di seminar-seminar, training dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita bisa mendapatkan ilmu sebagaimana mereka dapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah, ya, di seminar-seminar, training-training ataupun di pondok-pondok pesantren, bahkan dari Mekah ataupun Madinah pusat peradaban Islam. Oleh karenanya sekarang ini kesempatan itu sungguh besar, tinggal bagaimana kita mau memanfaatkannya. Kalau dulu kita mau berguru ke seorang ulama besar gitu, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, membutuhkan kesungguhan dan biaya yang sangat besar. Tapi sekarang tinggal masuk ke YouTube, klik ya, tinggal pilih syekh mana atau ustadz mana, insya Allah kita sudah mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Ya. Tinggal bagaimana kita seorang muslim ini kita memanfaatkan ilmu tersebut, ya, menimba ilmu setelah dipahami, kemudian diamalkan dengan ikhlas. Ya, itu artinya bahwa adanya teknologi ini memberikan kemudahan bagi kita untuk talabul ilmi. Ya. Oleh karenanya talab ilmi tidak lagi menjadi alasan seseorang untuk menjadi seseorang yang tidak pandai lagi, ya, yang jahil, terutama bidang agama. Ya. Agama ini terutama Islam maksudnya, karena inna dina indallahil Islam, sungguh di hadapan Allah itu agama itu hanya satu, yaitu Islam. Ya, ilmu agama berarti ilmu Islam. Ya, untuk mempelajari ilmu Islam, ya, kalau saudara-saudara yang semua yang tidak punya kesempatan untuk hadir di sebuah pondok pesantren, ya, karena sekarang sudah terlanjur usia, sudah tua misalnya, sudah terlalu dewasa dan tidak punya biaya misalnya, cukup sekarang hadir, ya, di HP Anda bisa menghadirkan kiai, ustaz atau tokoh-tokoh ulama yang bisa ilmunya itu bermanfaat bagi kita, ya. Maka kita ketika kita ini berniat maksudnya dalam hati kita untuk talabul ilmi, ya, kemudian diputar masuk ke channel YouTube-nya, ke channelnya ustaz-ustaz atau kiai-kiai, ya, maka insya Allah dengan ikhlas kita pelajari, kita dengarkan, ya, kita buka juga, insya Allah itu bisa dapat ilmunya setara dengan orang-orang yang pesantren. Asal istiqomah saja. Ya. Kalau ustadz-ustadz yang dulu mereka mempelajari misalnya 5 sampai 6 tahun, bahkan sampai 10 tahun, bahkan ada yang lebih daripada itu, maka kita pun harus menyesuaikan juga. Ya, mempelajari ilmunya jangan seminggu sekali, sebulan sekali. Kapan? Ya harusnya setiap hari, setiap saat, ya. Karena ilmu itu akan memberikan manfaat, ya. Ilmu itu akan memberikan menjadi penerang bagi kita. Kata Allah, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Artinya memberikan sinar terang untuk dapat membedakan jalan yang salah mana jalan yang benar, jalan yang lurus maupun jalan yang belok, jalan yang lurus masuk surga atau jalan yang belok masuk neraka. Maka ilmu akan memberikan informasi jelas, ya, karena ilmu juga bisa menjadi al-huda, menjadi petunjuk, gitu. Ya, bagaimana seseorang mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah kalau tidak ada ilmunya? Ya, karena ilmu itu menjadi ra'sun, ya, menjadi kepala dari segala ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu yang harus kita pilih, yang perlu diutamakan, tentu pertama adalah ilmu tentang keislaman.
Ya. Nanti dalam ilmu keislaman ini banyak cabang, ya. Ada ilmu akidahnya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu-ilmu muamalah yang lainnya. Banyak, silakan pelajari satu persatu, ya. Kalau kita pelajari secara serius, ya, sejak kita lahir hingga kita mati, ilmu Allah itu innallaha wasi'un. Allah itu ilmunya sangat luas. Maka kalau kita mempelajari Islam tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena saking luasnya ilmunya Allah itu. Saking banyaknya, semakin kita dalami ilmu itu, semakin terasa bahwa kita ini masih banyak belum tahu. Ya. Semakin dalam menyelam ke lautan, semakin tahu dalamnya lautan itu bagaimana. Oleh karenanya Allah memberikan ilmu kepada manusia itu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, ya. Ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sangat sedikit. Ilmu yang sedikit itu saja kalau kita pelajari bisa menjadi guru besar, bisa jadi profesor gitu. Bisa kita juga menjadi ulama besar. Itu yang sedikit saja. Yang sedikit saja di sisi Allah gitu ya. Yang sedikit di sisi Allah itu pun belum kita pelajari semuanya, ya. Yakin bagi kita semua kalau kita mempelajari ilmu Allah, ya, habis umur kita belum selesai, ilmu Allah masih banyak. Tapi semakin ilmu itu dipelajari, semakin pahamlah posisi kita, ya, posisi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, ya, sebagai hasil dari penciptaannya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat paham. Ya, Allahu Azizun, Allah Maha Gagah, Allah Wasi'un Alim, Allah Maha Kuat, Maha Luas ilmunya. Kita paham dengan itu. Ya, karena ilmu Allah kita pelajari tidak selesai-selesai, masih banyak. Habis belajar tafsir. Ilmu tafsir saja banyak lagi cabangnya, ya. Banyak lagi cabangnya. Belum ilmu hadis. Hadis juga banyak lagi cabangnya. Ya, ulama tafsir, ya, seperti yang kita kenal misalnya Ibnu Katsir, yang beri awalnya dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas, kemudian ke ulama-ulama masuk Ibnu Katsir dan lain-lain, ya. Dan seterusnya para mufassirin, ulama-ulama tafsir itu menggeluti satu ilmu saja, ilmu tafsir saja. Bahkan ada di antara mereka itu sampai tidak menikah. Artinya fokus mempelajari satu ilmu namanya ilmu tafsir. Agar dapat memahami apa yang Allah maksud di dalam kalimat-kalimat yang tertera di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran ada dua karakter ayat, ada muhkamat, ada mutasyabih. Ada ayat yang bisa dipahami secara letterlek, ada juga yang harus ditakwilkan, dikaitkan dengan kondisi di mana ayat itu waktu itu diturunkan. Ya, ada berbicara masalah kronologis atau bahasa Al-Qur'annya asbabun nuzul, ya. Sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Sebab-sebab diturunkan ayat tersebut. Konteksnya apa? Kemudian, bagaimana kedudukan orang-orang yang berilmu itu sendiri? Ya. Tapi sebelum masuk ke kedudukannya, saya akan sampaikan terlebih dahulu kaidah-kaidah untuk bagaimana kita ini mencari ilmu. Ya. Kaidah yang pertama untuk mencari ilmu itu, yang pertama adalah niat yang lurus, ya, niat yang lurus, yang ikhlas untuk mencapai ridhonya Allah. Niatnya bukan untuk mencari gelar, mencari titel, mencari gaji, pendapatan, menjadi ustaz, menjadi kiai dan seterusnya, hingga menjadi kaya dan seterusnya.
Ya, itu dikesampingkan. Niat yang lurus artinya niat untuk mencari ilmu itu untuk mencapai ridhonya Allah, agar kita tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang Allah dalam Al-Quran dan syariat-syariat yang lainnya. Maka ilmu berpenting begitu. Ya, jadi niat pertama adalah ikhlas, niat yang lurus untuk mencapai ridho Allah. Yang kedua, kaidah untuk mencari ilmu itu adalah istiqomah, terus menerus, ya, konsisten, ya, artinya tidak bosanan. Ya, mempelajari ilmu itu ada kalanya tantangannya itu menemukan suatu kesulitan, ya, kesusahan, ya, karena orang yang belajar pada hakikatnya orang yang tidak tahu, ya, maka mau belajar. Oleh karenanya ketidaktahuan itu akan menyebabkan kita agak sulit begitu. Maka bagi orang yang istiqomah, ya, meluruskan dirinya untuk terus menerus belajar, apapun halangannya, apapun rintangannya, mestilah dia lewati semua gitu. Ya, kalau ada peribahasa yang mengatakan cikaracak pinggang batu gitu ya. Ini falsafah dari Pasundan. Cikaracak pinggang batu itu artinya tetesan air, walaupun hanya setetes-tetes, kemudian nimpa ke batu, walaupun batu itu keras, tapi kalau terus menerus secara konsisten menetes, ya, berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, hingga batu yang keras itu pun akan rusak begitu, akan bolong gitu. Karena tertimpa air, padahal air itu lunak gitu. Ya. Nah, falsafah itu pun juga bisa ditarik pada kehidupan manusia, ya. Ketika mempelajari ilmu, ketika susah, ya terus aja, nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa, ya. Kemudian mohon pertolongan Allah. Yang ketiga, kaidahnya mencari ilmu itu adalah membersihkan diri, ya, membersihkan diri dari segala dosa dan kemaksiatan. Kalau kita ini sudah bersih, ya, artinya menjauhkan diri, berusaha untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan keburukan, kemaksiatan, ya, kemudian kita juga senantiasa bertaubat, tubu ilallah, untuk bertobat kepada Allah, maka insya Allah, ya, akan menjadi sedikit-sedikit akan menjadi terang jiwa kita, akan bersih. Karena sifatnya ilmu menurun, cahaya itu bisa memantul dengan jelas kalau cerminnya itu cermin yang bersih gitu. Nah, jiwa kita ini bagaikan cermin gitu. Nah, kalau yang dipantulkan oleh sinar daripada Allah Subhanahu wa taala itu kuat, kemudian jiwa kitanya bersih, maka akan cepat ilmu itu akan terhujam di dada kita, di hati kita, di akal dan pikiran kita. Ya. Nah itu. Terus kemudian selanjutnya selain kita membersihkan diri, yang keduanya punya kesungguhan. Ya, keempatnya punya kesungguhan, ya. Hampir sama dengan istiqomah. Ya. Kesungguhan itu artinya bahwa pantang menyerah, gitu. Punya mental baja terus menerus dan punya keyakinan bahwa kita akan menguasai ilmu tersebut, ya. Tidak pesimis, selalu optimis gitu, selalu optimis, yakin saya bisa, gitu. Saya yakin bisa. Kalau yakin, insya Allah, gitu. Tapi kalau kita pesimis, tidak yakin, ya kapan sampai kapan pun tidak akan pernah bisa, karena sudah diblok mentalnya mengatakan tidak bisa ataupun susah. Tapi kalau kita yakin, insya Allah bisa. Aku akan mohon kepada Allah, maka insya Allah itu bisa. Nah, oleh karenanya kaidah-kaidah itu harus dilewati juga, ya. Kemudian kaidah berikutnya harus ta'zim, ya, harus ta'zim, ya. Satu ta'zim itu satu ta'zim kepada orang tua kita, ya, orang tua kita. Kita menganggap takzim itu kata azim, ya, besar, menganggap besar, ya. Orang tua kita harus dihormati, ya. Kemudian diminta doanya, gitu, ya. Karena dari situ akan mendapatkan keberkahan dari orang tua kita.
Ya secerdas apapun kita, tanpa doa orang tua akan tetap sulit begitu. Maka kita akan jadi anak durhaka begitu ya. Terus kemudian ta'zim yang keduanya kepada guru kita. Guru atau ustadz-ustadz yang kita akan menimba ilmu daripadanya. Ya. Meski si guru itu punya kekurangan fisik, ya, dia tidak melihat, dia kakinya buntu, dia wajahnya kurang enak dipandang dan seterusnya. Ya, meski ataupun kehidupan ekonominya sangat rendah begitu, tapi yang dipandang bukan posisi duniawi, tapi ilmunya. Maka kita tetap harus ta'zim, harus menghormati beliau. Ya. Karena kita bisa begini dan begitu, membaca, menulis dan seterusnya. Ya, tidak luput dari sebuah peranan seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, ulama dan seterusnya. Ya, maka kita harus menghormati. Ya. Menghormatinya caranya bagaimana? Ya, menghormati guru, ustadz atau orang-orang yang berilmu itu satu, kita berbicara santun. Yang kedua, tidak mendebat dengan tujuan adu argumen gitu. Walaupun dalam kaidah kuliah boleh berdebat ya. Tapi berdebat itu tuh bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, walaupun dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan kalau untuk berdebat agama ya. Karena kata Allah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhum bayyinah. Ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Wahai manusia, ya, janganlah kalian ini berpecah belah dan kemudian saling berdebat sementara keterangan sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Memperdebatkan sesuatu hal yang sudah jelas perkaranya. Ini halal atau haram, kemudian kenapa diperdebatkan kembali? Ayatnya ada, hadisnya ada. Nggak usah diperdebatkan kembali. Apalagi orang yang tidak punya ilmu. Ya, tidak punya ilmu berdebat agama. Ya, ilmu dia, misalnya dia tukang obat, misalnya ya. Kemudian mendebat agama karena baru-baru belajar agama. Gitu. Maka itu sangat terlarang. Ya. Sebaiknya dihindari perdebatan-perdebatan di dalam hal agama. Kalau diskusi, tanya jawab boleh untuk mencari kemaslahatan. Ya. Tapi kalau berdebat untuk saling menjatuhkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bagi mereka yang melakukannya akan ada siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, azab yang pedih. Yang selanjutnya selain daripada ta'zim terhadap orang tua, kepada guru, ya, menghormati selain daripada berkata santun, berperilaku baik dengan mereka, senantiasa mengingat nasihat-nasihat, petuah-petuah yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, ya. Kemudian diingat-ingat, kalau perlu ditulis, direkam, setelah itu dipraktekkan. Ya, jadi harus mengingat-ingat. Yang seterusnya mengingat-ingat selain daripada mengingat tausiahnya, nasihat-nasihatnya, pelajaran-pelajarannya, juga mengingat kebaikannya. Untuk apa mengingat kebaikan-kebaikan guru-guru kita, ustaz kita? Agar terdorong kita juga ingin berbuat baik atau membalas kebaikan guru-guru kita, ustaz kita. Ya. Yang kedua, kita kalau kita mengingat kebaikan beliau-beliau, jika ada perkataan atau perbuatan guru-guru kita yang menurut kita kurang pas di hati kita, misalnya, kita bisa langsung memaafkannya, gitu. Karena guru kita, ustadz-ustadz kita itu juga tetap manusia. Ada saja barangkali ketika hilal, ketika ini dan itu, ada sesuatu yang kita pandang kurang pas gitu, di hati kita. Maka maafkan.
Ya, maafkan. Yang seterusnya setelah kaidah-kaidah itu kita lewati, barulah kita memasuki dalam dunia bagaimana ilmu itu bisa kita timba. Ya. Ilmu itu bisa kita timba, kita ambil, gitu. Ya. Satu, kita ini harus menentukan, karena harus sebaiknya spesifik ya. Walaupun memang dalam kehidupan kita ini harus dalam beragama itu ditunjang berbagai macam ilmu-ilmuwan. Ya. Dalam kehidupan kita untuk mencapai surganya Allah tidak cukup satu ilmu doang. Gitu. Jadi ada ilmu fikihnya, ada ilmu hadisnya, ada ilmu Al-Qurannya, ada ilmu muamalahnya. Misalnya. Ya. Tapi dalam kaidah pencarian ilmu, maka kita harus step by step. Ilmu mana dulu yang akan kita ambil satu-satu. Ya. Kita mau mempelajari Al-Quran misalnya, maka fokuskan ke Al-Quran dulu. Ya. Walaupun nanti ilmu hadis, ilmu fikih menjadi penunjangnya. Ya. Nah, fokuskan dulu kajian utamanya adalah mempelajari Al-Quran. Apa yang terkait dalam Al-Quran? Nah, ilmu Al-Quran ada ilmu tajwid. Ya. Pelajari tajwid sampai tuntas. Gitu. Kemudian ada ilmu tahsin. Pelajari ilmu tahsin dengan baik sampai tuntas. Ya, setelah itu pelajari juga ilmu tahfiznya, menghafalnya. Setelah ilmu menghafalnya, pelajari ilmu tafsirnya. Ilmu tafsir untuk memahami Al-Quran. Ya, setelah memahami Al-Quran, maka pelajari juga ilmu muamalahnya. Sehingga apa yang kita pahami kemudian dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehingga kita ini bisa mencapai derajat manusia yang mulia di sisi Allah. Ya, karena pada ayat sebelumnya Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di sisi Allah. Ya, syaratnya untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah ada keilmuan. Kita konteksnya ke ilmu dulu ya. Ilmu dulu karena ilmu akan menghasilkan keimanan ya. Karena iman tanpa ditunjang dengan ilmu, imannya akan rapuh. Maka ilmunya dulu harus dipelajari ya. Maka kita mempelajari ilmu tafsir. Setelah ilmu tafsir, nah ilmu tafsir juga penunjangnya banyak di dalamnya. Ada kaidah belajar bahasa Arabnya, ada ilmu sharafnya, ilmu nahwunya, ya, ilmu tafsir dan lainnya, ilmu qiraat misalnya. Ya. Semuanya itu harus dipelajari untuk menunjang keilmuan kita supaya kita ini menjadi manusia yang berilmu. Ya. Maka selanjutnya adalah ilmu muamalah. Setelah kita paham, maka bagaimana prakteknya? Nah, ilmu muamalah ini akan turun menjadi ilmu fikih. Nah, bagaimana cara beribadah kepada Allah? Ya. Bagaimana juga cara bermuamalah dengan sesama manusia, membangun sisi-sisi kemasyarakatan, sisi-sisi perekonomian. Ya, bagaimana manusia, terutama orang yang berilmu, ya, bagaimana dia bermuamalah dengan manusia, bagaimana dia berbisnis dengan manusia, sehingga dia menjadi manusia yang tahu ketika mencari nafkah itu ada batasan-batasannya, ya, batasan halal haramnya jelas. Ya, kemudian bisa mengembangkan juga, ya, orang berilmu itu berbeda bisnisnya dengan orang yang tidak berilmu. Ya, kemudian Allah juga akan kasih kemudahan dalam dia berbisnis. Karena ilmunya sudah ada, karena ilmunya sudah luas. Ya, jadi ilmu yang telah dipelajari itu akan membawa sikap kita bermuamalah. Ilmu itu akan menghasilkan metodologi untuk melaksanakan atau melakukan
ya muamalahnya, berbisnisnya begitu. Nah, sehingga kalau kita tidak pakai ilmu berbisnisnya, ya masya Allah ilmunya, kalau bisnisnya akan jalan di tempat, tidak akan sampai ilmu yang banyak. Kemudian bagaimana sih ya ilmu itu bisa berkembang? Ilmu bisa berkembang itu kata ini hadis atau apa nih, nanti saudara-saudara semua bisa membetulkan. Ya, katanya ta'allamul khairut ta'allum wa ta'allamul Quran. Sebaik-baiknya belajar itu adalah belajar Al-Quran, kemudian wa 'alamahu, kemudian mengajarkannya kembali. Ya. Untuk menambah ilmu itu supaya berkembang, maka ajarkan kembali ilmu yang kita sudah peroleh itu. Ya. Maka ilmu itu yang sudah kita miliki harus diajarkan kembali kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Baik itu di bangku-bangku sekolah, di bangku kuliah, ataupun di majelis-majelis taklim. Bahkan sekarang bisa menyampaikan juga melalui media sosial, YouTube misalnya, ataupun Facebook dan lain sebagainya bisa kita pakai. Maka kita punya ilmu sedikit saja, ilmu apapun ya, mau ilmu agama maupun bukan, ya, itu bisa di-share dengan teman-teman yang lain yang belum mengetahuinya. Maka ilmu itu akan berkembang, ya. Ilmu itu akan berkembang pesat. Karena kita melaksanakan, langsung juga kita mengajarkannya, ya. Coba kalau kita sampai kuliah S1, S2, S3 kemudian tidak mengajarkan kembali. Ya, kita hanya bekerja sesuatu hal yang rutinitas saja. Gitu. Kita sebagai engineer ya engineer aja gitu. Maka ilmu dia mentok sampai di situ. Tapi kalau kita mengajarkan kembali, ada ide-ide baru, share dengan mahasiswa. Barangkali mahasiswa punya ide baru. Ya. Ataupun yang lainnya bisa ilmu yang bermanfaat, yang memberikan ataupun inputan-inputan dari sebelumnya kita tidak tahu. Kemudian ada mahasiswa kita tahu, maka boleh kita share gitu ya. Maka oleh karenanya fungsi daripada mempelajari ilmu dan kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya itu menjadi satu rangkaian penting dalam ilmu. Ya. Kemudian derajat apa di sisi Allah itu seseorang yang berilmu itu? Ya, ya seseorang yang berilmu itu di sisi Allah derajatnya akan diberikan kemudahan menuju jalan ke surga. Ya, surganya Allah akan dimudahkan jalannya karena dia tahu ilmunya. Ya. Yang kedua, ilmu itu bisa menghasilkan ataupun mendatangkan keimanan, ya. Keimanan seseorang tinggi rendahnya, kuat dan lemahnya keimanan seseorang karena berdasarkan ilmuannya. Ya walaupun ada orang ulama, ya, ulama su misalnya, ya, ulama yang busuk, ilmunya banyak begitu. Cuma tergoda dengan urusan dunia, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, kemudian dia menjual ilmunya itu, ilmu Al-Qur'an, ilmu agamanya itu untuk kepentingan sesaat dunia dan kesenangan dunianya saja. Sehingga dia berilmu tapi tidak beriman. Berarti ada yang salah berarti. Ada yang salah. Ya. Maka kalau yang ilmu kemudian bisa menghasilkan keimanan itu, ilmunya itu yang berorientasi kepada pencapaian ridhonya Allah, gitu. Bukan ridhonya agama lain, gitu. Bukan ridhonya orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya kekuasaan. Gitu. Ridhonya khusus mencapai ridhonya Allah. Ilmu itu bisa menerangi mana yang harus minta kita ridho kepadanya atau mana yang bukan. Ya. Ya karena orang yang beriman itu penolongnya bukan manusia, tapi Allah ya. Dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah penolong orang-orang yang beriman. Ya.
Bisa juga disampaikan di dalam ayat lain, ya, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah itu adalah penolong yang baik bagi manusia. Allah khairun nasirin, penolong yang baik, ya. Maka kita tidak perlu lagi meminta ridho kepada manusia meski dia itu punya jabatan, meski sekelompok manusia itu terlebih orang-orang bukan muslim, ya. Dia punya uang banyak, kita pengen kaya, enggak perlu minta kepada mereka. Ya, mubasysyaratan fad'u ila Allah, langsung saja minta kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya, Allah Ghaniyun, Allah itu Maha Kaya, minta saja kepada Allah. Kenapa harus minta kepada manusia? Sebagaimana Nabi Sulaiman meminta kepada Allah untuk menguasai bumi, ya, dan alam yang ada di dalamnya, ya. Allah kasih, karena dia meminta. Bagaimana kita? Kita minta apa enggak? Jangan salahkan Allah. Kalau kita tidak pernah meminta, ya ala kadarnya, ya, kehidupan kita biasa-biasa, ya, bersabar saja. Tapi kalau kita meminta kepada Allah dengan dasar ilmu dan keimanan, insya Allah rezeki itu Allah akan turunkan min haitsu la yahtasib, dari mana saja, ya, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki dengan, ya, jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak dihitung-hitung oleh kita. Tiba-tiba datang. Tapi ada kuncinya juga. Jadi orang yang berilmu itu hidupannya akan dimudahkan, gitu. Berbisnis akan dimudahkan, tentu, ya. Karena dengan ilmu hidup kita akan mudah. Kata Imam Ghazali, dengan ilmu hidup kita akan mudah. Dengan agama hidup kita akan terarah. Terarah kemana? Pada satu tujuan. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tuju. Terarah, tidak belok ke kiri, tidak belok ke kanan. Bukan terarah kepada semua jabatan. Bukan terarah sebuah kedudukan, ya. Sehingga kedudukan dan jabatan itu sifatnya temporary, sementara saja. Ya, yang kemudian diagung-agungkan ke diri menjabat, kemudian dia lengser, kemudian dicaci maki orang. Nauzubillah semua, nauzubillah. Maka bagi kita, ya, orang yang berilmu, kemudian yang beriman, ya, memiliki keimanan, ya, nanti akan memudahkan dalam pencarian rezekinya. Ya. Bagaimana caranya? Satu, berdoa kepada Allah, memohon dulu. Ud'uni fastajib lakum, memintalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkannya. Ya, minta dulu. Kalau tidak minta namanya juga orang dekat, sedapatnya aja. Padahal juga di dalam surat Al-Rahman dikatakan juga, ya, semua Allah tuh sibuk tiap hari, ya, memberikan atau menjawab atau mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Wa fi kulli yawmin huwa fi sya'n. Ya, maka kita juga berlomba untuk meminta kepada Allah. Bahkan meminta itu, doa itu menjadi satu ibadah. Doa mukhal ibadah. Doa itu adalah tulang sungsungnya atau inti daripada ibadah. Berdoa saja. Kemudian setelah berdoa, kemudian ikhtiar. Kita harus gerak gitu. Jadi seseorang ingin dalam beramalah pengen jadi orang kaya misalnya, harus bergerak. Apa yang digerakkan? Satu, otak kita, pikiran kita, akal kita harus bergerak. Memikirkan sesuatu hal yang kira-kira yang mudah, yang gampang, ataupun yang kira-kira kita bisa, apa potensi kita apa di situ. Maka dipikirkan, dipetakan, dipolakkan, gitu, ya. Nah, setelah itu apa? Ikhtiar kita melanjut kepada ikhtiar jasad kita, anggota tubuh kita bergerak begitu. Setelah dipikirkan, kemudian membuat konsep, kemudian membuat rencanaan atau planning, ya. Atau sampai situ membuat juga strategik blueprint-nya, ya. Kita juga harus jelas dalam kehidupan kita ini jangan ala kadarnya. Angin ke kanan, ya ke kanan, angin ke kiri, ya ke kiri, ya. Kita harus punya rencana hidup yang jelas, ya. Orang berilmu beda cara pandang dalam kehidupan ini. Maka berilmu itu
harus bisa menghasilkan sebuah metodologi dalam kehidupan ini. Metodologi yang mau dipakai yang mana? Ya terserah, tinggal pilih saja. Karena ilmunya banyak. Ya, kalau sudah ilmu banyak, punya banyak pilihan, tidak mentok. Ya, tidak satu hal mentok selesai, itu aja selesai udah. Ya, kalau mentok, akhirnya asa ingin. Tidak, kalau orang berilmu pasti ada plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Ya, yang ketiganya, setelah kita punya planning, kemudian dilaksanakan, gitu ya, dilaksanakan daripada pengaplikasian daripada usaha kita apa. Seterusnya kita evaluasi dan mengevaluasi apa, menghisab diri ya. Ini dalam bisnis ini apa? Seterusnya kalau kita juga ingin berbisnis juga kuncinya juga berinfak, bersedekah. Kalau kita ingin penghasilan 1 juta sehari, ya, maka infaknya minimal 100.000 sehari, ya. Minimal 10%-nya ataupun 20%-nya lebih baik. Yakin enggak? Yakin. Allah apa mengatakan? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ya, permisalan, ya, perumpamaan dari orang yang bersedekah itu seperti satu butir. Ya, kita memiliki satu butir, satu biji lah, biji bibit. Ya, dari satu biji bibit itu pohon apa aja terserah dah. Ya, yang jelas bukan pohon kelapa. Nah. Jadi pohon-pohon yang berbiji banyak, misalnya kayak biji padi, gitu ya. Kemudian ditanam, kemudian 7 batang tumbuh. Setiap tumbuh itu jadi 7 tangkai. Setiap tangkai pikuli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, tiap-tiap sembulah, tiap-tiap tangkai itu memiliki 100 butir, 100 biji buahnya itu. Kali 700. Enak nggak tuh kira-kira? Enak banget ya. Artinya Allah kasih kemudahan, satu kebaikan Allah balas dengan 700 kebaikan. Ya. Maka dalam berbisnis ini menjadi salah satu kunci. Kita berbagi kebaikan dalam berbisnis. Berbaikan ke siapa? Ke siapa saja. Yang pertama, kalau dalam tim mesti kita berbuat baik kepada timnya, ya. Personil yang mendukung bisnisnya dia. Siapa? Karyawan. Kedua, customer. Ya. Walaupun nanti dalam hierarki infak itu bukan di situ, gitu ya. Hierarki dalam berinfak itu yang pertama birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, memberi baik. Ya, bagaimana Allah katakan, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ya, ketika ada bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus diberikan dan kepada siapa yang harus diberikan, maka berikanlah sesuatu yang baik kepada orang tuamu. Wal aqrabin juga orang-orang terdekat, ya. Kakak-kakak, adik-adik, paman, bibi dan seterusnya. Wal yatam ada anak yatim, wal masakin juga orang miskin. Ya. Itu berbuat dalam hierarki infaknya, gitu. Tapi ada kan di antara karyawan kita, ada kan orang muslim di dalam tim kita yang termasuk di dalamnya, ya. Maka berbuat baik. Kemudian berbuat baik kepada customer. Layani customer dengan baik, kalau dengan akan infaknya akan infak baik. Maka ini adalah menjadi suatu kaidah, ya. Suatu kaidah akan memudahkannya kita memperoleh kehidupan itu di dunia. Ya. Untuk apa kehidupan dunia harus diperbaiki? Ya, untuk mencapai kehidupan akhirat yang baik. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Jangan sampai orang berilmu, ya, apa orang berilmu kok hidupnya miskin? Nah itu. Orang yang berilmu relevansinya pasti dengan kehidupan kesejahteraan. Allah akan mudahkan kehidupan dunianya, tenang aja. Ya. Tapi bagaimana ada kok ustaz atau kiai yang kehidupannya berkekurangan? Itu wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Mungkin itu ujian, mungkin ada hal-hal lain yang belum terlaksanakan dalam kehidupannya, wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas Allah janjikan kalau orang yang berilmu kehidupannya akan dijamin, ya.
kehidupannya akan lebih mudah. Itu Allah yang jamin. Ya. Tapi kita juga kan melihat seseorang itu mungkin nampak susah, tapi dia mungkin dalam hatinya mudah. Itu ada kiai kok ekonomi sangat kurang, bagi kita kurang, bagi dia belum tentu, karena kurang dan lebihnya itu ada pada hati seseorang tersebut. Ya. Tapi yang pasti kehidupan dunia itu akan mengikuti keilmuan, akan mengikuti keimanan, akan mengikuti keikhlasan dan seterusnya. Sehingga seseorang akan diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan disebut tajir, akan disebut juga dengan bos ataupun sebutan-sebutan yang lain pada umumnya di masyarakat misalnya. Ya, akan dihormati orang juga nggak sembarangan bicara di hadapan kita. Ya mungkin Pak Haji, apa kabar, gitu ya. Ataupun apalah begitu ya. Yang jelas kalau kita punya harta, punya ilmu dan ya harta hasil dari infak daripada ilmu. Ya, kalau ilmunya banyak, insya Allah harta juga mengikuti banyak lagi. Ya, jadi hierarkinya ilmu menghasilkan keimanan, keimanan akan menghasilkan dunia dan juga akhirat. Ya. Dunia perbaiki dulu untuk mencapai akhiratnya. Dunia mazra'atul akhirat. Baik dulu di dunianya, insya Allah akhiratnya akan dapat. Nah, inilah di derajat-derajat orang yang berilmu. Mau enggak? Ya. Orang banyak bilang mau, tapi melaksanakannya enggak mau, tidak konsisten, tidak sabar. Ya, tidak sabar, tidak yakin. Ngapain belajar di pesantren? Ngapain belajar hadis, belajar Al-Quran? Mending belajar di kampus-kampus yang mewah, kampus UI, belajarlah teknik-teknik. Itu boleh, tidak ada larangan. Ya. Tapi untuk mencapai harta yang banyak, kemudahan-kemudahan dunia, tidak juga mesti lewat situ. Banyak yang jadi pengusaha, banyak ustadz yang kaya raya, banyak yang lainnya. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah ya kebanyakan kaya. Jadi konglomerat ya. Kenapa? Karena keimanan dia sangat full. Ya. Kalau hamba ya dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta apa saja akan diberi. Mustahil tidak. Karena itu janji Allah, Allah akan memberi kepada siapa saja yang meminta. Ya. Bukan satu-satunya jalan untuk mencapai jadi bos itu harus kuliah di UI, kuliah di Cambridge ataupun di dunia di internasional terkenal begitu. Ya. Ya. Tapi untuk mencapai kekayaan dunia maupun kekayaan akhirat, ya tempuh aja jalan agama. Ya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat gitu. Seperti kita ini menanam padi. Kalau kita menanam padi, ya insya Allah kita akan panen padi. Tapi ketika nanam padi, rumput juga ikut jadi kok. Ya, rumput itu akan jadi. Itu aksesoris dunia. Tapi kalau kita balik, kita akan menanam rumput. Kau jangan harap bisa panen padi. Ya, nggak mungkin. Ya, kalau kita ngejar dunianya saja, akhiratnya walau a'lam. Ya, walau a'lam dapat atau tidak, walau a'lam akan dikembalikan kepada niat dan keikhlasannya masing-masing. Bagaimana dia mempersepsikan dunia itu seperti apa, mempersepsikan akhirat juga seperti apa. Ya, kalau seseorang itu mempersepsikan dunia terlalu berlebihan, ya, sedangkan akhiratnya dikesampingkan, masya Allah. Ya, wahwa khairun, wahwa khasirin. Dia akan merugi. Ya. Akan merugi. Yang kejarnya dunia ya, yang dikejarnya nanam rumput doang gitu. Maka padi tidak tumbuh. Tapi kalau kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, kejarnya akhirat dulu, nanamnya padi dulu, nanti juga rumput ikut tumbuh kok gitu. Nah, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam belajar, dimudahkan untuk memahami
isi Al-Quran, Allah juga diberikan kemudahan untuk dikuatkan ingatannya untuk menghafalnya, diberikan kemudahan untuk memahaminya, diberikan kemampuan juga untuk dapat mengamalkannya dengan ikhlas, dan juga diberikan kemampuan untuk dapat mengajarkannya, berbagi, ya, berdakwah dengan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita manusia-manusia pilihan dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.